Halo semuanya, selamat datang. Senang banget rasanya kita bisa kumpul lagi di waktu renungan ini. Anggap aja kita lagi ngobrol santai dari hati ke hati ya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, jujur aja, sangat relevan buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang diterangi roh kebenaran. Ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 7-13. Jadi, yuk kita pinggirin dulu bentar semua kesibukan kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita buat benar-benar diterangi sama kebenaran firman ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di ayat ke-7 dari bacaan kita tadi, Yesus ngeluarin sebuah pernyataan yang, bayangin aja, pasti bikin murid-muridnya kaget banget dan super bingung. Gimana nggak? Yesus bilang kalau justru lebih berguna buat mereka kalau dia pergi. Wah, kedengarannya aneh banget kan? Ibaratnya sebuah paradoks. Coba deh kita posisikan diri kita jadi para murid saat itu. Selama ini, Yesus itu pelindung mereka, guru mereka, ya segalanya lah buat mereka. Berpisah sama Yesus pastinya bikin mereka ketakutan luar biasa, mikirin masa depan yang tiba-tiba jadi nggak pasti. Pasti ada tuh pikiran, aduh gimana nih kita bisa bertahan tanpa dia? Tapi tahu nggak apa yang luar biasa? Di tengah ketakutan yang bikin merinding itu, para murid ini memilih untuk tetap duduk, dengerin, dan taat. Mereka belum ngerti loh gambaran besarnya kayak gimana, rasa takutnya juga sangat nyata, tapi mereka pilih buat percaya sama rencananya. Mereka benar-benar menundukkan rasa takut mereka demi ketaatan. Keren banget kan? Nah, kebingungan tadi pelan-pelan mulai terjawab kalau kita perhatiin kelanjutan janji Yesus ini. Dengerin baik-baik ya janjinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, Yesus tuh lagi ngejelasin kalau dia pergi, dia sama sekali nggak ninggalin mereka sendirian kayak yatim piatu. Nggak gitu. Justru kepergiannya secara fisik ini adalah sebuah jalan, ya semacam prasyarat ilahilah, supaya sang penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus, bisa turun. Penyertaan yang tadinya terbatas oleh ruang dan waktu saat Yesus ada di bumi, sekarang berubah jadi penyertaan yang komprehensif banget. Roh Kudus berdiam di dalam hati setiap orang percaya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Terus pertanyaannya, apa sih sebenarnya karya utama dari Roh Kudus ini? Seringkali nih, ngaku aja deh, kita sebagai orang percaya cuma berhenti di langkah pertama, yaitu menghibur. Kita mikirnya peran Roh Kudus itu ya cuma buat ngasih rasa tenang pas kita lagi sedih, atau ngasih damai pas lagi banyak masalah. Bener kan? Tapi coba deh perhatiin lagi, karyanya tuh nggak berhenti sampai di situ aja loh, dia menerangi, dan dia juga menuntun. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma sekedar memberikan kenyamanan emosional sesaat, tapi dia secara aktif memimpin kita buat masuk ke dalam, nah ini dia kata kuncinya, seluruh kebenaran. Ini tuh sebuah proses dinamis yang memang dirancang buat ngubah total cara pandang kita, karakter kita, dan arah hidup kita. Makanya Yesus secara spesifik nyebut Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran. Maksudnya apa? Artinya, dialah roh yang menyadarkan dunia ini akan dosa, tentang kebenaran, dan penghakiman. Terus makna praktisnya di kehidupan kita sehari-hari gimana? Gini, Roh Kudus itu bekerja buat membuka mata rohani kita supaya kita bisa ngelihat diri kita yang sebenarnya. Bukan ngelihat topeng yang sering kita pakai, bukan alasan-alasan pembenaran diri, atau sekedar image baik yang selalu kita tunjukin ke orang lain. Bukan itu. Karena dia adalah roh kebenaran, dia bakal dengan tegas nunjukin dosa-dosa yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Dia nggak akan ragu buat nyebut itu sebagai dosa. Bayangin aja kayak ada lampu sorot yang super terang dinyalain di ruangan yang gelap gulita. Pas dia datang, semua kebohongan yang kita simpan bakal dibongkar habis-habisan. Mari kita bandingin dua realitas hati manusia ini. Di satu sisi, ada yang namanya kecenderungan alamiah kita. Seringkali, jujur aja ya, kita tuh jauh lebih suka dengerin suara-suara yang enak di telinga. Suara yang ngevalidasi semua pilihan egois atau hawa nafsu kita. Hidup kayak gini tuh ibaratnya kita lagi meringkuk di dalam kegelapan yang nyaman banget. Tapi, di sisi lain, kalau kita emang sungguh-sungguh rindu buat dipimpin sama roh kebenaran, kita harus berani ambil sikap hati yang beda. Kita harus siap ditegur, siap dikoreksi, dan yang paling penting, berani melangkah masuk ke dalam terang itu. Memang sih, terang itu awalnya bakal kerasa, menyakitkan banget. Soalnya dia menelanjangi semua kelemahan dan kepalsuan kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, terang itulah satu-satunya hal yang bisa benar-benar menyembuhkan kita. Nah, sekarang coba kita pause bentar di sini. Saya mau minta teman-teman buat nanyain hal ini pelan-pelan ke diri kalian sendiri ya. Apakah kita tergoda untuk lari dari masa sulit dan terang yang menyakitkan ini? Pasti kerasa banget kan godaannya? Dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan, godaan buat mundur tuh selalu ada. Apalagi pas Roh Kudus mulai menyoroti hal-hal dalam hidup kita yang emang harus diubah. Mungkin itu kesombongan kita, cara kita ngerespon pasangan dengan buruk, atau mungkin kurangnya integritas kita di tempat kerja. Respon pertama kita sebagai manusia biasanya apa? Menyangkal, atau malah lari ngindar. Kenapa? Karena ngadepin kenyataan tentang betapa rapuhnya diri kita itu emang gak pernah gampang. Tapi pertanyaannya sekarang, maukah kita bertahan ngelewatin proses didikan di dalam terang itu?
Yuk, mari kita coba lebih jujur lagi sama diri sendiri. Sering kali loh, ada area-area tertentu dalam hidup kita yang ya secara sadar sengaja kita tutup rapat-rapat dari Tuhan. Coba deh dicek, adakah area dalam hidup Anda saat ini yang belum benar-benar diserahin buat diterangi sama Roh Kudus? Apakah itu kebiasaan-kebiasaan merusak yang rasanya kok susah banget ya buat dilepasin? Atau mungkin ada dosa tersembunyi yang kerasa aman gara-gara nggak ada orang lain yang tahu? Atau bisa juga sebuah sikap hati yang keras, kayak rasa pahit atau dendam di masa lalu yang sampai detik ini masih disimpan rapi. Jangan salah, kita semua tanpa terkecuali mungkin punya sudut-sudut gelap kayak gini di dalam hati kita. Menjelang momen Pentakosta ini, saya mau ngajak Anda ngelakuin sesuatu yang simple banget tapi bisa bawa dampak rohani yang luar biasa. Coba deh ambil waktu beberapa detik sekarang. Ambil secari kertas di dekat Anda atau buka aplikasi Notes di HP Anda. Renungin sebentar secara pribadi, dan tuliskan satu aja area dalam hidup Anda di mana Anda tuh benar-benar lagi menanti Tuhan dan terangnya buat masuk dan memulihkan. Tulis dengan jujur ya. Tenang aja, ini nggak bakal disuruh buat diliatin ke siapa-siapa kok. Ini murni urusan antara Anda dan Bapa di surga. Menuliskan hal ini tuh bukan sekedar nulis, tapi ini adalah sebuah tindakan nyata dari penyerahan diri kita. Sebuah pengakuan kerendahan hati kalau kita emang butuh Roh Kudus buat ambil alih. Untuk nutup waktu renungan kita hari ini, mari kita jadiin kalimat ini sebagai doa pribadi kita sama-sama. Ucapkanlah di dalam hati dengan penuh kerinduan. Roh Kudus, Roh kebenaran, terangi hidupku, tunjukkan dosa yang harus kutinggalkan, dan jalan kebenaran yang harus kuikuti. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita benar-benar udahan dan balik lagi ke rutinitas masing-masing, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat dipikirin sepanjang minggu ini. Dengerin ya. Kalau besok pagi, terang Roh Kudus menyingkapkan satu dosa yang justru paling berharga dan paling bikin ego kalian nyaman, maukah kalian melepaskannya demi kebebasan sejati yang Dia tawarkan? Coba pikirin itu baik-baik. Terima kasih ya udah hadir dan mau bertumbuh bareng di renungan kali ini. Biarlah damai sejahteranya senantiasa menyertai Anda. Sampai jumpa.